Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya teman-teman ya. Saham Adaro ini termasuk salah satu saham yang menarik ya untuk kita koleksi ya, karena secara historis ya saham Adaro ini saham yang bagus. Kemudian prospeknya juga ke depan juga masih bagus ya. Dan yang paling penting lagi adalah dividen rutin yang dibagi itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham yang rutin bagi dividen itu adalah salah satu sebagai tanda bahwa teman-teman itu sudah tepat ya memilih saham ya. Karena apa? Kalau dalam untuk investasi jangka panjang ya, terutama untuk dividen investing, kalau sebuah saham itu sudah bagi dividen, kita itu tenang teman-teman. Walaupun harga sahamnya naik turun, justru kita bisa memanfaatkan saat dividen itu cair ya. Saat dividen cair, kita gunakan lagi untuk membeli sahamnya. Jadi fokus kita itu sudah di fokus jumlah lot ya, nambah jumlah lot di saham tersebut, dan kita tunggu aja nanti ketika bagi dividen dapat dividen. Tapi kalau yang teman-teman udah mahir ya, boleh aja misalnya mendekati pembagian dividen kita jual sahamnya, terus kemudian setelah kumdit saat sahamnya turun kita mulai masuk lagi, terus hold lagi sampai mendekati bagi dividen, itu boleh aja, dengan catatan capital gain-nya lebih tinggi daripada dividen teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot, nggak mau pusing, ya sudah fokus saja di dividen, karena dividen itu juga kadang itu besar banget teman-teman. Seperti tahun 2022 kemarin itu rata-rata dividen tuh hampir di atas 30% teman-teman, besar banget, karena terdongkrak oleh naikan harga batu bara yang tembus $450, sehingga laba bersih perusahaan sektor pertambangan batu bara itu juga naik. Walaupun Adaro sekarang sudah nggak fokus di pertambangan batu bara lagi ya, tapi kalau kita lihat manajemen Adaro itu kan manajemen yang sudah bagus ya, sudah lama teruji. Jadi kita tetap yakin lah ya dengan Adaro itu nanti. Dan beberapa proyek ke depan ya Adaro itu ya, seperti proyek pembangkit listrik, pembangkit tenaga surya, pembangkit banyak yang lain energi terbarukan, itu kemungkinan akan menambah jumlah pendapatan dari Adaro ya. Nah, di harga sekarang ya Adaro itu sudah tertekan ya teman-teman ya, cukup dalam juga ya. Kalau kita lihat nih harga tertinggi dia di 2400, sekarang sudah 1700, turun 700 poin. Kalau kita lihat harga terendahnya itu di 1600 teman-teman ya. Bisa jadi ya kemungkinan kalau Adaro turun itu bisa ke 1600. Tapi kalau teman-teman mau cicil beli sekarang pun itu sudah lumayan bagus ya. Nah, ini kita lihat nih harga tertinggi Adaro itu 4300 nih ya. Ini mendekati pembagian dividen jumbo ya saat pelepasan anak usahanya AADI. Jadi AADI fokus di batubara ya. Nah, ini bagi dividen jumbo sehingga yang pegang Adaro itu bisa beli sama AADI dengan cuma-cuma ya, kan dapat dividen dari Adaro, kemudian kompensasinya bisa beli sama AADI ya. Nah, ini kita lihat kalau Adaro pendapatannya sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum dipecah anak usaha AADI ya, itu harga sahamnya bisa balik ke 4300 ya. Memang Adaro itu sempat harga terendah itu di tahun 2020 ya, saat COVID ya. Nah, ini ya 2020 itu ini Adaro balik ke harga 2019 teman-teman ya, 1700-an. Nah, ini saat COVID krisis besar turun di 620 ya. Nah, inilah saat COVID, saat kondisi krisis, itu saat yang tepat ya ketika kita membeli suatu saham ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman beli di harga sini ya, udah cuan lebar ya.
Apalagi kalau dijualnya di harga 4.000 ini udah naik 7 kali lipat ya. Nah, kalau kita lihat teknikalnya mungkin ya masih tertekan teman-teman ya. Nah, ini udah di bawah MA5. Jadi udah turun jauh. Asing masih jualan terus ya. Nah, kita lihat beritanya. Nah, ini termasuk berita bagus nih teman-teman ya. Jadi Adaro itu sudah buyback sahamnya ya. Di harga rata-rata itu ada yang di 2066, berarti ini sudah di bawah harga rata-rata buyback saham Adaro. Terus ada juga ini di harga rata-rata 1984. Sekarang itu udah 1700 ya. Nah, kalau teman-teman memanfaatkan momentum seperti ini ya, ini artinya yang punya Adaro aja dia beli sahamnya di harga sekian ya, 1900. Jadi kemungkinan suatu saat nanti harganya di atas ini itu kemungkinannya besar teman-teman. Jadi ketika perusahaan itu melakukan buyback itu tidak berarti sahamnya langsung naik teman-teman ya. Jadi sahamnya bisa jadi diturunkan dulu. Nah, ketika sahamnya turun mereka masuknya juga bertahap. Karena kalau masuk langsung jumlah besar ya harga sahamnya pasti naik ya, karena transaksi harian itu kan nggak terlalu besar ya. Ini jumlah saham buyback Adaro ini yang di 16 Mei itu sampai 2,7 triliun ya, kan besar banget nih. Jumlah lembar sahamnya yang dibeli 1.368.000 lembar saham. Wih, banyak banget ya. Nah, ini kalau teman-teman masuk Adaro di harga sekarang itu jadi kalau menurut saya sudah bagus ya. Karena peluang dia akan naik suatu saat pasti tinggi ya. Walaupun kita belum tahu ya kira-kira pendapatan Adaro tahun ini naik atau turun. Tapi kalau dari kita lihat secara global ya, secara umum ya pasti ada sedikit penurunan ya, karena pendapatan terbesar Adaro itu kan dari sektor batubara. Sementara sektor batubara udah dilepas, jadi pendapatan Adaro di tahun 2025 ini sudah di luar sektor batubara ya. Jadi ya kemungkinan pasti turun ya. Nah, dengan turunnya seperti itu maka kemungkinan dividennya juga turun. Tapi kita lihat juga kemarin walaupun pendapatannya turun, dividennya tetap dibagi teman-teman Adaro itu. Coba lihat nih, 1 tahun yang lalu, nih lihat. Nah ini 16 Juni ya. Date-nya 12 Juni, tanggal pembayaran 26 Juni ya. Ini dividen finalnya masih dibagi nih 166. Interimnya Januari kemarin udah dibagi 106. Jadi totalnya itu udah 272 teman-teman. 272. Kalau dibagi harganya, harga saham sekarang Adaro tuh 1760. Ya 15% ya. Nah inilah perusahaan, kalau yang perusahaan bagus itu seperti ini ya, nggak pelit ya bagi dividen ya. Nanti kalau pemegang sahamnya otomatis tenang ya, santai ya, nggak usah pusing-pusing. Walaupun harga sahamnya naik turun ya biarin aja. Dia fokus di saham, di dividennya aja ya, kalau nggak mau pusing-pusing. 15% lah, 15% setahun itu udah worth it banget lah ya. Kalau teman-teman punya 100 juta itu udah dapat 15 juta ya. Anggap aja profit konsisten 15 juta per tahun itu udah lumayan lah ya dengan modal 100 juta. Kalau teman-teman punya lebih banyak lagi ya dividennya akan lebih besar. Jadi makanya lah strategi investasi saham itu kalau bisa jangka panjang teman-teman ya, minimal 3 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi kita nggak akan terburu-buru untuk harus jual beli saham ya.
Jadi kita fokus di dividen, saat harga sahamnya turun ya kita tambah, saat harga sahamnya turun kita tambah lagi, sehingga nanti jumlah lot kita tuh makin lama makin besar ya. Dengan jumlah lot yang makin lama makin besar, otomatis potensi dividennya juga tambah besar. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham Adaro pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan cuan selalu, dan juga terhindar dari berbagai macam keburukan ya, ataupun musibah atau bencana ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap bahagia selalu dan cuan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.